sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, yang terhormat perwakilan dari RDPJO, dan yang terhormat seluruh pengurus Serikat Pekerja RDP Balikpapan. Terima kasih sebelumnya Pak, saya sampaikan untuk JO telah meluangkan waktunya dan menerima kita dengan baik. Ya, kedatangan kami ke sini terkait ada pembahasan adanya shelter rokok yang ada dan maraknya pungli yang terjadi sekitar proyek RDPJO Pak, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kedatangan kita ke sini untuk membahas hal tersebut Pak, kenapa adanya shelter rokok, perizinannya dari mana? Gitu, Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Devi, sebagai humas di Serikat Pekerja Buruh RDPJO Balikpapan, menyurati ke DPRD Provinsi yang alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami sangat berbahagia sekali karena direspon sangat cepat, karena itulah harapannya kami ya sebagai warga Balikpapan, rakyat Indonesia, adanya anggota dewan ini bisa memfasilitasi kami untuk beraudiensi. Jadi Pak, kami pernah beraudiensi dengan manajer HSE ya. Saya lupa tanggalnya, kira-kira 2 bulan yang lalu ada. 2 bulan bahkan hampir 3 bulan udah masuk. Namun tidak ada respon sedikit pun Pak. Kayaknya menantang. Kami bilang menantang itu Pak. Bagaimana tidak? Pada saat itu manajer HSE bilang memang itu beresiko. Tapi kenapa masih tetap diberlakukan? Lucu sekali Pak. Kami baik-baik. Kami tidak ingin semua orang tahu. Namun diindahkan. Jadi kenapa kami bersurat ke dewan? Tidak mungkin tanpa alasan. Kami punya alasan yang sangat kuat. Ini kota kelahiran saya, kami besar di sini, kami tidak ingin terjadi sesuatu pun. Karena saya pernah bertanya ke manajer HSE yang pada saat itu Pak Yusar ya. Pak Yusar itu berkata, siapa Pak yang meminta itu dibuka shelter rokok? Pertamanya diam Pak. Saya langsung tembak. Korea sebagai PM? Iya. Iya enak Pak. Begitu ada apa-apa mereka tinggal pergi. Ini negeri kita loh, negara kita. Kok orang kita kok diam sih? Mana mentalnya? Kenapa mesti takut dengan kekuasaan mereka? Nggak gitu caranya Pak. Ketika itu objek vital nasional, kalian kok kayaknya manggut-manggut. Saya bergetar Pak. Ya. Mau diapakan kita ini? Mau diapakan? Ini sebenarnya menjadi KM Pak, diinjek kita. Jangan mentang-mentang mereka punya uang, mereka bisa berpuasa seenaknya. Saya sakit hati Pak. Saya tahu itu ketika KPI datang ditutup sementara selama 4 hari. Kenapa? Takut. Habis itu dibuka lagi. Nantang kan? Habis tutup, buka, tutup. Kayak swalayan aja. Kalian pikir apa di dalam itu Pak? Itu kalau meledak bukan manusianya aja. Bagaimana dengan lingkungan kami? Objek vital nasional. Kami udah pengen demo Pak. Biar semua jadi tahu. Seluruh dunia tahu. Satu-satunya kilang yang ada di seluruh dunia ini hanya kilang Balikpapan yang bisa berjualan rokok. Gak ada Pak. Kalau mau jualan di luar. Lucunya kalau orang yang bawa rokok dari luar ke dalam dipecat, langsung ditemenin. Emangnya rokoknya dari luar ke dalam tuh beda? Gak bahaya ya kalau yang kalian jual gitu. Dan Bapak beralasan itu kontainer dijaga Bu. Kami ini nggak buta Pak. Gak ada yang jaga. Mereka bisa merokok di area kerja mereka. Siapa yang mau tanggung jawab Pak? Jangan. Pak, kita pribumi toh. Kok nggak pernah berpikir untuk melawan itu loh? Saya bingung. Amanah loh Pak, pekerjaan itu amanah. Pakai hati nurani juga Pak, jangan pakai duit. Itu saya lihat tadi absen aja dan tidak mau menulis nomor HP. Itu etikanya itu Pak nggak ada. Ketika diminta sama orang-orang, saya mau siapapun Pak. Ketika tidak menulis nomor HP, ini etikanya nggak ada nih orang. Takut
jauh dengan menulis tanda itu aja hadir. Yang di situ ada nomor HP. Saya cek itu tadi. Saya backgroundnya pendidikan Pak. Secara psikologis orang itu berarti tidak menghargai orang yang meminta. Padahal apa sih? Saya juga nggak akan menghubungin orang-orang yang memang nggak ada kepentingannya. Tapi ketika meminta berarti ada sesuatu yang harus Anda cantumkan, karena itu nanti mau berkomunikasi dengan baik. Tapi ketika tidak, memangnya kenapa? Itu baru saya lihat dari begitu aja udah kelihatan karakternya orang. Bagaimana mau lawan kekuasaan? Jangan semena-mena lah. Saya sudah sering dengar ini, udah puncaknya rasanya, karena selama kita beraudiensi, kayak kita pengemis nih belum lagi parkiran, kita nggak boleh Bu, Pak, parkir di situ. Padahal kita urusannya ke kantor sini, kita harus di luar situ tuh yang agak kanan. Jadi kalau nggak bisa, nggak boleh. Walaupun itu luasnya bagaimana, kita nggak boleh. Padahal kita urusannya ke sini, nggak mungkin kita parkirnya di sini, mau jalannya ke sana kan nggak mungkin. Masuk logika nggak? Tapi kita nggak boleh nih. Kantinnya mereka ada khusus. Kalau orang Korea ada khusus Bu. Nggak usah lah sampai ke situ. Ini loh yang rokok, ya Allah, saya nggak habis pikir. Dibiarin. Kayu satu yang ya gimana Bu? Namanya nggak sampai di situ loh kami Pak. Sudah ke RU5, ke KPG. Jawabannya sebenarnya mereka keberatan. Karena ketika kami izinkan, artinya itu kantor besar itu Bu, seumur-umur nggak boleh Bu. Padahal warnanya hilang. Sampai sekarang pun nggak boleh orang merokok. Bayangkan, jangan sampai jadi sejarah Pak. Saya merasa dari kecil kota saya itu paling aman, bersih, nyaman. Jangan kalian kotori dengan mengizinkan saya rokok terus tahu ada apa-apa di situ. Jangan bilang nggak bahaya. Saya mau manajer HSN-nya sini coba. Bilang sama saya bilang itu nggak bahaya. Setiap induction kami diajari untuk tidak boleh membawa rokok Bu, nggak boleh bawa korek, nggak boleh bawa HP. Tiba-tiba dia yang memberikan aturan itu, dia yang melanggar. Kan nggak lucu. Sekarang saya dengar lagi induction, diperkenalkanlah di situ bahwa kalian sudah disediain, dirubah itu. Dirubah karena apa? Ya iya, yang megang uang ceritanya begitu. Kapan Indonesia mau maju Pak? Mentalnya anak bangsa, ya Allah, dirusak begitu loh. Padahal mereka udah tertib. Kalau toh saya dengar, Bu, karena jam kerjanya mereka, karena dia mau merokok, jadinya Bu memang jam kerja itu jam 12. Kadang ada yang jam 9 keluar, jam 10 keluar. Bukan solusi. Carilah solusi yang baik Pak, bukan berarti melanggar aturan gitu loh. Yang justru kritikal banget itu rokok, korek boleh ada di dalam tilang tanpa pengawasan. Saya bilang tanpa pengawasan, bohong kalau dibilang diawasi. Ini banyak, ini anggota kita ini kerjanya di kami, saya kerjanya di dalam. Tahu, ini keluar masuk, sering ketangkapan Pak, ketika mereka keluar bawa rokok. Karena misal rokok boleh beli 2, 3, boleh sebungkus. Boleh asal ada uangnya. Asal ada uangnya. Sisanya nggak mungkin ke bagus-bagus gitu kan. Ke kantong Bu, atau di mana lah gitu. Ketangkap ketika mereka keluar. Ditangkap, padahal belinya di dalam. Kalau saya balik, lah di situ jualan, saya simpan lah besok lagi Pak gitu. Nah boleh sama mereka. Masa hilang kok dibikin komersial begitu, jualan rokok nggak malu. Pak, ini mau jadi isu nasional habis Pak. Habis. Yang habis siapa? Bapak-bapak. Koreanya enggak. Saya pastikan itu kan jangan inilah. Kesel saya Pak. Ini baru shelter rokok, belum lagi yang pekerja. Sebentar makanya sekalian mumpung ada bapak-bapak ibu-ibu ini. Maksudnya saya ketika itu diamanahkan, saya tahu ada tipe orang yang memang mengagungkan jabatan, kekuasaan, ada yang kalau dengan uang kalah. Tapi tidak dengan kami Pak. Tidak. Sampai kapanpun saya akan perjuangkan ini. Saya tidak menganggapnya ini, karena saya merasa ini kota saya dan sebentar lagi jadi IKN. Kalau tidak ada orang yang berani speak up, mau jadi apa ini? Ini kayak ini mana manajer ASN? Tahu kan ini udah ngomong, memang bahaya Bu. Terus mau dibantah gimana gitu loh? Lucunya ada KPI Bu Pak, ditutup 4 hari loh. Takut. Habis itu buka lagi. Enggak, ya Allah, saya pikir sadar gitu kan.
siapa yang bayar saya, tidak. Saya akan berdiri di mana saya merasa benar. Itu suatu kebenaran, bukan yang bayar saya. Sekalipun saya bekerja aja saya begitu, Pak. Saya selalu tekankan. Kalau mau perusahaan Bapak aman, berdiri di pihak yang benar, Pak, sesuai aturan di Snaker. Selesai. Siapa yang berani? Bukan masalah dia bayar saya, dia gaji saya. Tapi kalau kita nggak punya mental begitu, Pak, nggak punya prinsip begitu, emang jadi ejekan di luar. Kalian bisa duduk manis di sini dengan jabatan kekuasaan yang kalian punya, tapi di luar dicibir orang, Pak, diejek, dihina. Hanya karena masalah duit, besok juga mati kamu bawa.